3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali di channel Irawan Code. Ya, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai beberapa hal terkait Microsoft Office Word ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya di video-video sebelumnya sudah Anda pelajari mengenai pembuatan tabulasi dan page number. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai pengelolaan daftar isi atau pembuatan daftar isi. Baik dari yang sifatnya manual, artinya kita setting menggunakan tabulasi dan sebagainya. Kemudian yang otomatis dengan berfokus pada page numbernya yang dapat berubah otomatis sesuai perubahan dari page numbernya. Nah, untuk video yang pertama ini teman-teman, kita akan memulai praktiknya dengan membuat daftar isi secara manual ya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Teman-teman tetap saksikan video ini sampai selesai. 3, 2, 1, back to basic. 3, 2, 1, back to basic. Teman-teman, sesuai yang di intro tadi ya, kita akan membuat daftar isi yang disetting dengan menggunakan tabulasi teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh nanti hasil akhir dari yang akan kita pelajari teman-teman ya. Nah, kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini. Ini ada contoh sebuah daftar isi yang saya download. Nanti akan sama-sama akan kita pelajari step by stepnya hingga seperti ini hasil akhirnya. Teman-teman, silahkan dibuka lembar kerja Anda ya. Nanti Anda silahkan buat seperti ini ya. Atau jika Anda sudah mempunyai sebuah contoh daftar isi, silahkan nanti Anda tinggal menyesuaikan saja ya teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman, kita akan memulai dulu. Yang pertama di halaman sampul dalam dulu ya. Ini saya juga nggak tahu nih ada sampul dalam. Oke, yang pertama yang akan kita buat yang pertama kita buat adalah pembuatan tabulasi ya teman-teman ya. Nah, di video sebelumnya kan teman-teman sudah mempelajari mengenai tabulasi ya. Nah, untuk tabulasinya teman-teman, ikon tabulasinya pastikan masih berupa left tab ya, atau disetting ke left tab-nya. Nah, teman-teman, jika sudah tersetting di left tab teman-teman ya, kursornya pastikan berada satu baris atau satu row di sini ya, yang saya bold ini ya. Nah, kemudian teman-teman silahkan seperti contoh yang sebelumnya, teman-teman silahkan klik aja misalnya di angka 13 ya, atau di angka 13,5 ya teman-teman ya. Oke, saya klik di angka 13,5. Oke, seperti ini, atau dimundurkan sedikit ya, takutnya nanti untuk nomornya nggak cukup. Saya taruh aja saya geser ke 13/4 ya. Nah, ini. Nah, berikutnya teman-teman, jika sudah dibuat left tab-nya, teman-teman klik 2 kali di bagian left tab-nya ini. Nah, hingga muncul jendela tabulasi seperti ini. Nah, jika ini tidak muncul, teman-teman usahakan ngekliknya tuh pas garis atau tanda left tab-nya ya, karena terkadang-kadang kalau tidak tepat nanti yang muncul adalah setting margin di situ atau setting rulernya ya. Nah, teman-teman, di sini nanti ada beberapa kolom. Yang di kolom ini adalah data atau beberapa tabulasi yang nanti teman-teman pakai. Karena sementara hanya satu, jadi yang di sini akan muncul satu, yaitu di posisi 13,25 cm. Nah, karena satu nanti akan otomatis terseleksi di sini teman-teman ya. Nah, tapi jika nanti ada 1, 2, 3 atau selebihnya, teman-teman ngekliknya yang di kolom di bawahnya ya. Nah, klik yang di sini, bukan lagi yang di sini ya. Klik yang di sini. Jika banyak ya teman-teman ya. Nah, kemudian alignment-nya kita pilih yang right, karena nanti larinya ke arah kanan ya teman-teman ya, batasnya ya.
Kemudian di bagian leadernya dipilih yang nomor 2 atau yang titik-titik ya. Nanti untuk titik-titik daftar isinya. Kemudian klik OK. Dipilih dulu kemudian klik OK. Nah, nanti akan otomatis tabulasinya bisa berubah teman-teman ya, jadi ke right ya. Nah, right tab. Nah, di sini akan otomatis terbentuk ketika teman-teman menekan tombol tabulasi. Nah, misalnya kalau kita hapus ya, kursor saya taruh di paling akhir, kemudian saya hapus ya. Kemudian saya kasih spasi, terus saya tekan tombol tab. Nah, maka juga akan menghasilkan sebuah tanda garis titik-titik ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya untuk penomoran teman-teman ya, kan biasanya di sebelahnya sini ada penomoran halamannya ya. Nah, di sini bisa teman-teman ganti di bagian tab setting tabulasinya menjadi right tab ya, jangan lagi left tab ya. Saya ganti. Oke. Posisinya saya taruh di saya taruh di 14 kurang ya, 1375 ya, saya taruh di sini. Oke, jadi nanti angkanya adalah di sini. Nah, ini kenapa dibuatnya right tab bukan left tab, karena nanti supaya karakternya itu berposisi atau bertambah ke arah kiri ya. Jadi nambahnya bukan ke kanan tapi ke arah kiri. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kursornya pastikan di akhir titik dulu, terus kemudian tekan tabulasinya teman-teman ya. Nah, nanti akan ke sini kita coba isi nomor 1 digit oke, 2 digit oke, 3 digit oke. Nah, jika usahakan penomoran itu bisa menampung 3 digit ya teman-teman ya, karena terkadang kan jumlah halaman untuk karya ilmiah baik skripsi atau tesis itu biasanya bisa ratusan ya teman-teman ya. Nah, jika misalnya sampai ribuan teman-teman kan turun nih. Nah, nanti tinggal tabulasinya aja digeser sedikit kayak gini ke angka 13. Nah, maka hasilnya kan bisa seperti ini, bisa muat jika ribuan ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang lainnya teman-teman ya, ini kita tinggal melakukan format painter aja. Jadi yang lainnya ini tinggal menyesuaikan sama format yang sudah kita buat di sini. Nah, caranya tinggal boleh di bold kayak ini atau diklik di halamannya, di depan halaman atau di beberapa karakter ya, terserah aja taruh di mana. Atau contohnya kita taruh di halaman depan aja ya. Kemudian kita tekan format painter, kita tes dulu satu ya, kita paste di sini ya, kursornya dirubah sehingga warnanya menjadi panah putih kayak gini, terus diklik. Nah, ketika diklik otomatis akan berubah atau muncul tanda titik-titiknya. Nah, nanti tinggal kita isi aja nomor halamannya ya. Nah, untuk cara selanjutnya sama ya teman-teman ya, tinggal kita klik lagi, kita format painter, kita bold kayak gini di blok ya. Nah, nanti akan otomatis terubah tuh titik-titiknya, mudah ya. Nah, berikutnya untuk yang penulisan bab satunya ini ya. Nah, ini teman-teman misalnya teman-teman sudah membuat seperti ini nih ya, ini sudah dibuat tapi pengen nanti ada jaraknya, misalnya di pendahuluannya nih masuk ya, atau bab satunya di letaknya di 1 cm, kemudian di pendahuluannya letaknya agak bergeser ya, jadi bukan satu spasi kayak ini tapi misalnya beberapa spasi kayak gini. Nah, oke. Nah, caranya teman-teman sama seperti yang di tabulasi sebelumnya ya, jadi kita harus merubah dulu settingnya dulu menjadi left tab. Oke. Pertama kita akan buat di angka 1 ya, left tabnya 1, kemudian kita coba dulu di angka 2,5 atau 3 ya, 2,5 dulu ya, kita coba. Nah,
Ini kursornya saya taruh di depan huruf B. Coba kita tekan tabulasinya. Oke, sudah mau. Kemudian saya taruh lagi di belakang ya, di belakang huruf P. Saya tekan lagi tabulasinya. Oke, nah sudah berhasil ya, teman-teman ya. Jika ini agak terlalu maju, teman-teman bisa geser ya. Tinggal digeser aja kayak gini. Disesuaikan aja sama kebutuhannya. Oke. Nah, berikutnya untuk latar belakang pastinya ini ada apa namanya, ada baletnya ya, atau ada ABC-nya kayak gitu ya, penomoran ABC kayak gitu ya, atau balet numberingnya. Teman-teman silahkan di blok aja atau dihitamkan, kita buat numberingnya pakai ABC ya teman-teman ya, kayak gini. Oke, misalnya kayak gini. Nah, kemudian kita akan buat lagi teman-teman di sini apa namanya, tabulasi yang untuk titik-titiknya ya. Caranya sama seperti tadi ya. Di sini saya buat right di angka 13 cm, kemudian di angka 1375 ya. Oke, nah nanti tinggal ditekan tab. Kelupaan ya, ini diklik lagi 2 kali sehingga muncul. Nah ini teman-teman, kalau yang dua tabulasi, ada dua tabulasi ya di kolom top stop position atau tab di mana posisinya akan berhenti ya. Nah ini kita pilih yang 13 cm, jangan yang 1375. Kalau yang 1375 itu kan buat penomoran ya. Nah, ini kita buat yang 13 cm, ininya right benar, terus posisinya atau leadernya kita pilih nomor 2, terus klik OK. Nah, nanti akan otomatis seperti itu kita isi. Nah, kemudian tinggal kita format painternya aja, format painter, terus kita bawa. Nah udah jadi ya, mudah sekali. Nanti tinggal diisi bagian-bagian lainnya. Yang berikutnya untuk format bab satunya, nanti kita akan copy juga pakai format painter aja. Kita taruh di bab 2, terus bab 2 nya kita kasih tabulasi, tinjauan pustakanya kita kasih tabulasi. Kemudian kita buat lagi di bab 3, di bab 4 kita tetapin ke bab 5, bab 3 ke tabulasi. Nah ini teman-teman nih, kalau kasusnya kayak gini ya, ini sudah benar nih tabulasinya di sini ya, tapi metodenya ini harusnya kan lurus di sini. Karena ini terganjal, berarti ini tabulasi satunya kita harus perlebar ya, kita geser. Nah di sini harusnya. Nah berarti yang di atasnya harus kita rubah juga ya. Kita bisa gunakan format painter lagi. Nah, kita akan otomatis akan mengikuti. Nah, oke. Nah itu teman-teman untuk contoh penggunaan daftar isi yang manual ya teman-teman ya. Nah untuk lainnya mungkin bisa teman-teman coba untuk pelatihan ya. Nah demikian teman-teman materi untuk pembuatan daftar isi secara manual dengan menggunakan tabulasi. Nah, semoga ini dapat bermanfaat. Saksikan di video-video berikutnya mengenai materi-materi lain terkait dengan Microsoft Office Word ataupun Microsoft Office lainnya ya teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.